Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan lanjutkan dalam acara bahas soal. Pada episode yang kedua ini, saya akan membahas soal dari kompetisi sains nasional atau dulu sering orang bilang Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP bidang studi matematika. Ya, saya ambil pada soal tahun 2020 tingkat kabupaten. Langsung saja, ya, mungkin hari ini kita bahas 7 nomor dulu. Pada soal yang pertama, di layar sudah tertera, ya. Diketahui jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda, jadi kata kuncinya di sini positif berbeda, sehingga A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B dibagi dengan C tambah D adalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Jadi kalau nilainya yang diminta adalah sekecil mungkin, maka nilainya pembilang ini, A tambah B ini, haruslah yang paling terkecilnya, sekecil mungkin. Ya. Yang C tambah D ini yang terbesar. Jadi kemungkinan terbesarnya berapa? Bagaimana cara mendapatkan angka-angka A, B, C, D-nya ini? Kita tinggal mencari faktor dari 2020. Ya. 2020, berapa faktornya? Yang pertama 1 kali 2020, lalu 2 kali 2010. Nah, kita dapat di sini ada nilai angka 1 dan 2. 1 dan 2 adalah nilai terkecil yang mungkin, ya. Nilai terkecil yang mungkin. Berarti 1 ini adalah A-nya, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kita sudah dapatkan nilai A dan B-nya. Bagaimana nilai C dan D-nya? Karena di sini A kali B kali C kali D sama dengan 2020, maka karena kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya, A-nya 1, B-nya 2, dikalikan CD sama dengan 2020. Maka CD-nya berapa? 1010. Oke, sampai sini. Bagaimana mencari C dan D-nya? Kita pakai faktor lagi. Berapakah faktor dari 1010? Nah, 1010 kita faktorkan ya teman-teman. Jadi kemungkinannya adalah 1 kali 1010, 2 dikalikan dengan 505, berapa lagi? 5 ya, 5 dikalikan dengan 202. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 1, 2 pasangan 1 kali 1010 dan 2 kali 505 ini tidak mungkin. Tidak mungkin, karena nilai 1 dan 2-nya sudah terpakai, jadi ini tidak mungkin. Kemungkinannya tinggal ini, 5 kali 202. Jadi kita ambil nilai C-nya sama dengan 5, nilai D-nya 202. Sehingga kita dapatkan kombinasi yang sempurna, ya. A kali B kali C kali D adalah bilangan bulat yang berbeda, bilangan bulat positif yang berbeda, dan nilai A kali B kali C kali D juga memenuhi 2020-nya. Sehingga nilai A tambah B, 1 tambah 2, dibagi dengan C tambah D, 5 ditambah 202, maka hasilnya berapa? 3 dibagi 207. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 1 dibagi dengan 69. Oke, jadi pada soal nomor 1 ini, jawabannya berapa? 1/69, berarti pilihan D. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Oke, bilangan prima itu apa? Ingat ya, bilangan prima itu punya 2 faktor. Saya tulis dulu. Bilangan prima itu ciri-cirinya hanya punya 2 faktor. Faktornya yang pertama 1 dan yang kedua apa? Bilangan itu sendiri. Itu ciri-cirinya. Dari angka-angka pilihan A, B, C, D ini, mana yang punya 2 faktor saja? Bilangan itu sendiri dan 1 ya. Kita cari satu persatu. 2019 ya.
2019 ini habis dibagi berapa? Ini habis dibagi 3, teman-teman. Ini habis dibagi 3. Ingat, ada cara cepatnya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan angka-angkanya. Berarti 2 ditambah 0, ditambah 1, ditambah 9. Ini berapa? 12. Nah, 12 ini habis dibagi 3. Berarti apa artinya? Berarti pilihan yang angka 2019 ini bukanlah bilangan prima. Saya silang ya. Kemudian pilihan yang 2021. 2021 ini juga bukan bilangan prima, teman-teman. Kenapa? 2021 itu hasil perkalian dari 43 dikali 47, teman-teman. Jadi ada faktor lain selain bilangan itu sendiri dan 1. Berarti 2021 juga bukan bilangan prima. Selanjutnya 2023. Nah, 2023 ini habis dibagi berapa? Ternyata habis dibagi 7 ya. Ini habis dibagi 7. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7 itu bagaimana? 2023 ya. Kita cukup lihat angka belakangnya ini 3. Lalu kita bisa gunakan cara cepatnya. Bagaimana? Jadi kita tinggal menulis angka depannya 202. Angka satuannya 3, kita kalikan 2 ya. Lalu dikurangi 3 kali 2. Ini ke sini satuannya. Maka hasilnya berapa? 196. Kita lanjutkan saja. Angka satuannya berapa ini? 6 sekarang ya. Maka kita lanjutkan menjadi apa? 19 angka depannya dikurangi 2 kali angka belakangnya, 6. Jadi 19 dikurangi 12 menjadi 7. Nah, 7 ini habis dibagi berapa? 7 kan? Berarti karena habis dibagi 7, maka pilihan yang 2023 ini bukanlah bilangan prima. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. 2017. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 3. Diberitahu ya, jika delta, fungsi delta ini ABC sama dengan AB tambah BC tambah AC, dan dimisalkan X1 dan X2 bilangan yang memenuhi persamaan 1/3 dikali delta itu teman-teman, sama dengan X-2 dikali X plus 2. Yang ditanyakan, hati-hati di sini, nilai terbesar ya. Nilai terbesar yang mungkin dari hasil penyelesaiannya. X1 dan X2 nya kita harus cari dulu berapa, supaya kita tahu berapakah nilai terbesar dari 2X1 min 3X2. Di sini kita sudah mengetahui bahwa delta ini ya, delta X plus 1 X min 2 5. Saya bisa misalkan bahwa X plus 1 itu A ya, X min 2 itu B, lalu 5 itu adalah C-nya. Sehingga persamaan ini saya bisa tuliskan bagaimana? 1/3 kalikan delta. Saya tulis dulu ya, X plus 1, X min 2, 5 sama dengan X min 2 dikali X plus 2. Nah, karena saya sudah misalkan ABC-nya X plus 1, X min 2, 5 tadi, maka ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sehingga delta dari A, B, C sama dengan apa? Sama dengan ini kan, teman-teman. Nah, AB tambah BC tambah AC. Sehingga 1/3 dikalikan AB ditambah BC ditambah AC. Ya. AB tambah BC tambah AC. Sama dengan X min 2 kali X plus 2. Oke. Setelah kita dapatkan persamaan ini, kita tinggal teruskan saja. Ya. Kita tulis ya, 1/3 dikali AB. A-nya berapa tadi? X plus 1. Oke. Berarti ini X plus 1, B-nya berapa? X min 2 ditambah B, B-nya berapa? X min 2, C-nya berapa? 5. Ya. Ditambah dengan A kali C, A-nya X plus 1, C-nya 5. Oke, sama dengan X min 2 kali X plus 2 berapa? A min B dikali A plus B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Kalau sudah,
Kita hitung dulu ya, yang di dalam kurung ini kita hitung dulu supaya lebih mudah. 1/3 X plus 1 dikali X min 2 berapa? Jadi X kuadrat minus X minus 2, ya kan? Ditambah 5 kali X min 2, 5X min 10. Ditambah 5X tambah 5. Oke, sama dengan X kuadrat min 4. Supaya lebih sederhana, kita bisa kalikan 3 ya pada kedua ruas. Maka menjadi berapa? Ya, kita hitung juga dalamnya ya. Ini sepertiga, tiganya habis, berarti tinggal X kuadrat. Lalu kita hitung minus X ditambah 5X menjadi 4X. 4X tambah 5X menjadi 9X ya. 9X. Minus 2, minus 10, minus 12. Minus 12 tambah 5, minus 7. Sama dengan X kuadrat min 4 kali 3 ya. Langsung saya tulis 3X kuadrat min 12. Kita pindah ruas. 0 sama dengan 2X kuadrat minus 9X minus 5. Kita faktorkan teman-teman. Berapa faktornya? Ya, 2X plus 1 dikali dengan X min 5. Maka hasilnya berapa? 2X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan minus setengah. X min 5 sama dengan 0. Maka X-nya 5. Oke, kita sudah dapatkan nilai X-nya yaitu minus setengah dan 5. Yang ditanyakan adalah nilai terbesar dari 2X1 min 3X2. Maka dalam hal ini, supaya nilainya maksimum atau nilainya terbesar, maka yang menjadi X1 siapa? 5-nya ya, teman-teman. Berarti 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali minus setengah. Minus setengah. Maka 10 ditambah dengan 3/2. Maka hasilnya berapa? 23/2. Jadi yang benar adalah pilihan yang D, teman-teman. Bisa ya? Ayo. Kalian harus asah terus kemampuan kalian. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini agak rancu menurut saya. Rancunya di mana? Ini dari soalnya ini ada yang kurang atau enggak, ada yang salah angka mungkin. Jadi kalau saya kerjakan ya, coba saya kerjakan. Jumlah N suku suatu deret aritmatika adalah 450. Jika suku pertama adalah N dan suku ke N adalah 3, maka selisih barisan tersebut adalah, di sini kita tahu bahwa rumusnya jumlah suatu deret itu Sn kan. Sn adalah setengah N dikali A plus UN, teman-teman. Sn-nya berapa? 450. Setengah dikali N, A-nya berapa? Adalah N. UN-nya berapa? 3. Maka kalau kita pindah ruas, 900 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Nah ini teman-teman, 0 sama dengan N kuadrat tambah 3N min 900. Saya mau cari penyelesaian yang N bulat positif, tidak ada teman-teman. Jadi ini kita faktorkan nggak dapat yang nilainya bulat. Jadi dari persamaan kuadrat ini kita tidak bisa dapatkan nilai N yang bulat berapa. Padahal ini baris aritmatika. Jadi saya di sini beri kesimpulan bahwa soal ini tidak ada jawaban yang memenuhi. Oke ya. Mungkin kalau nilai 3-nya itu suku ke N-nya diganti yang lain, angka yang lain, mungkin soal ini bisa dikerjakan ya. Oke, lanjut ya, nomor 5. Diberikan nilai fx sama dengan 5x min 3. Maka jumlah x yang memenuhi fx kuadrat dikurangi 6 kali fx sama dengan min 9 adalah, oke, kita cari ya. Yang dicari adalah nilai x-nya. Fx-nya kita tahu, 5x min 3. Kita substitusikan ya. Berarti kalau fx kuadrat berarti 5x min 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 5x min 3 sama dengan min 9. Kita kuadratkan, hasilnya berapa? 25x kuadrat min 15 berarti min 30x ditambah 9.
dikurangi 30x ditambah 18, min 9-nya saya pindah ke kiri, jadi positif 9 sama dengan 0. Berarti 25x kuadrat min 30 berarti minus 60x. Ya, 9 tambah 18, 27, 27 tambah 9, 36. Sama dengan 0. Nah, kita faktorkan teman-teman. Ini bentuk faktornya bagaimana? Ya, ini 25 berarti kan 5 ya. 5x itu 36 berarti 6. Berarti kemungkinan berapa? 5x min 6. 5x min 6 kuadrat sama dengan 0. Maka nilainya 5x min 6 sama dengan 0. Maka nilai x-nya 5x sama dengan 6. X-nya adalah 6/5. Maka jawaban yang paling tepat yang D. Oke, lanjut. 2 nomor lagi. Nomor 6. Diberikan RT dan RK adalah jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan kerucut adalah 3.600 cm, volume tabung 490 ml, volume kerucut 30 ml, maka hubungan antara RT dan RK adalah, kita tahu di sini teman-teman, V tabung dibandingkan dengan V kerucut itu berapa? Berarti 490 pi dibandingkan dengan 30 pi. Sedangkan rumusnya volume tabung adalah apa? Pi dikali R tabung kuadrat dikali tinggi kan? Tingginya berapa? 3.600 ya. Saya tulis dulu rumusnya. Kalau volume kerucut sepertiga pi dikali R-nya kerucut kuadrat ya. Jari-jari lingkarannya maksudnya RK kuadrat dikali dengan tinggi ya, dikalikan tinggi sama dengan 490 pi dibagi 30 pi. Oke, dari sini kita bisa coret. Pi-nya kecoret ya. P-nya sama kan? Diberitahu tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut 3.600. Ini juga kecoret. Pi-nya saya coret juga. Ini nolnya juga saya coret. Maka menjadi R tabung kuadrat dibagi sepertiga R kerucut kuadrat sama dengan 49/3. Oke ya, saya taruh sebelahnya sini. Maka R tabung kuadrat dibandingkan dengan R kerucut kuadrat sama dengan 49, sepertiganya pindah ya, jadi 9 di sini, 3 kali 3. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi R tabung dibandingkan R kerucut sama dengan 7/3. Maka hubungan yang tepat adalah 3 kali R tabung sama dengan 7 kali R kerucut. Maka yang benar adalah jawaban yang mana? 3R tabung sama dengan 7 kali R kerucut. Maka yang benar adalah yang B ya. 3RT sama dengan 7RK. Satu nomor terakhir, nomor 7. Perhatikan bangun setengah lingkaran berikut. Diberikan di sini CA sama dengan 6 cm. ED tambah DF 8 cm. Maka keliling bangun yang diarsir berapa? Kalau saya tuliskan ya, keliling yang dimaksud itu mana teman-teman? Ya, keliling yang dimaksud itu adalah ini. Yang mengelilingi yang diarsir itu berarti apa? Kayak saya tuliskan kan BC ya, BC ditambah dengan CE ya, ditambahkan dengan ED, ditambahkan dengan DF, betul ya? Ditambahkan dengan FB. Betul ya? Nah, dari sini kita tahu BC ini apa? BC ini kan panjang lengkungnya ya. Saya kasih notasi lengkung ini ya, supaya nggak lupa. BC itu panjang lengkungnya seperempat lingkaran. Lalu CE ditambah ED ini apa? CE ditambah ED nggak bisa ya. Jadi kita bagi pecah, kita cari jalan pintasnya. CE ditambahkan dengan DF. Ini CE. Ini CE ya. CE saya garis merah ditambah dengan DF ini. CE ditambah DF ini akan menghasilkan apa? CE ditambah DF. Ini ditambah ini maka menghasilkan panjang sama dengan panjangnya AC ya. AC. Kemudian yang ini ED yang warna biru
Ini ED ditambah dengan panjangnya FB yang biru, maka akan menghasilkan panjang yang sama dengan, maka yang ED ditambah FB sama dengan apa? Sama dengan panjangnya dari A ke B. Ya. Nah, dari sini kita dapat panjang lengkungnya BC itu apa? Kan keliling lingkaran ya, seperempat lingkaran. Berarti seperempat dikali Pi dikali 2 dikali R kan? 2πr kan ya, keliling lingkaran kan 2πr, berarti karena seperempat ya, seperempat dikali pi kali 2 kali r ya, r nya berapa? 6 ya. Jari-jari lingkaran kan sama dengan panjangnya A ke C, 6 cm kali 6, panjangnya AC sendiri 6, panjangnya AB sendiri berapa? 6. Nah, maka kita dapatkan hasilnya berapa? Oke, ini coret ya, jadi ini 2, 6 bagi 2 jadi 3, maka hasilnya 3pi ditambah 12. 3pi tambah 12. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekian video hari ini pada segmen bahas soal. Untuk nomor-nomor selanjutnya saya akan bahas pada episode yang lainnya ya. Jadi tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.